Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidik dan peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran Ilmu Putra. Ya, di sini saya akan mengupas terkaitannya dengan hakikat belajar. Belajar adalah suatu yang terjadi di dalam benak seorang, di dalam otaknya. Belajar merupakan suatu proses yang memungkinkan makhluk atau manusia dan binatang merupakan perilakunya. Belajar adalah proses di mana manusia dan binatang lainnya dapat melakukannya. Artinya, hakikat belajar ini adalah suatu merubah suatu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dimanapun dan kapanpun itu bisa belajar. Artinya tidak ada batasan untuk kita tidak bisa belajar, dimanapun kita belajar di sini. Terus belajar merupakan kaitannya pengetahuan baru pada struktur kognitif pola berpikir yang sudah dimiliki si belajar. Artinya belajar ini sejak kita lahir sampai kita mati pun besok itu juga dikenakan menjadikan kewajiban juga. Artinya sejak kita lahir pun kita sudah diketahui tentang belajar, yaitu tentang dulu ketika kita lahir sampai kita tahu mana ini bisa makan, bisa minum, kan juga itu salah satunya belajar juga. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak sendirinya. Anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan subjektif mater. Artinya kita sebagai belajar ya harus tahu mana ini yang harus dipersiapkan oleh pembelajarannya, oleh media yang harus dikuatkan juga. Hal-hal yang penting dalam belajar dan proses pembelajaran ini harus tahu juga. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Proses belajar dapat mengubah berubah struktur otak seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Artinya hal-hal yang penting ini adalah kita sebagai pelajar juga harus tahu proses pembelajaran itu yang menentukan bukan hanya pemedia saja, tapi kita sendiri yang menentukan. Hasil atau tidaknya kita belajar juga kita yang menentukan, kita sendiri gitu. Pendekatan kontekstual ini kita masuk ke kontekstual. Pendekatan kontekstual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Ini pendekatan CTL, yaitu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi, tidak hanya teori saja, tapi kita mencangkupkan tentang aplikasi dalam kenyataan saja. Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Jadi kalau bisa ya seorang pendidik itu harus memberikan bermakna yang luar biasa sehingga peserta didik itu bisa menangkap apa yang kita berikan itu. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dengan bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Jadi guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa gitu. Proses pembelajaran berlangsung
alamiah dengan bentuk kegiatan siswa belajar mengalami bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Jadi ya penting lah kita sebagai pendidik atau yang sedang pembelajaran juga harus mengatur strategi bagaimana pembelajaran tersebut itu bisa berkaitan dengan konsep dan teori yang kita praktekkan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini tugas guru. Satu, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Guru harus tahu mana strategi yang bagus dalam pengolahan kelasnya juga. Guru bertugas mengolah kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. Jadi ketika ada siswa yang baru ya harus bagaimana beliau bisa memberikan biar tenang, biar ya pembelajarannya juga berjalan dengan lancar gitu. Guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pembelajaran. Guru harus sebagai fasilitator semampunya apapun keadaannya. Siswa juga guru harus tahu mana ini, mana itu gitu. Transfer belajar. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Siswa belajar dari mengalami sendiri. Jadi kalau bisa mencontohkan siswa itu ya yang siswa alami, contohnya bangun tidur kesiangan, itu salah satunya mencontohkan ke transfer belajar gitu. Langsung kata-kata kunci pembelajaran CTL: mengutamakan pengalaman nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis dan kreatif, pengetahuan bermakna dan kehidupan dekat dengan kehidupan nyata, berubah perilaku siswa, perilaku bukan menghafal, learning bukan tanding, pendidikan bukan pengajaran, pembentukan manusia, menciptakan manusia, siswa aktif, acting, guru mengarahkan, hasil belajar diukur dengan berbagai cara bukan hanya dengan tes. Jadi kalau guru hanya memberikan tes itu ya salah. Harusnya juga ada berbagai ukuran. Contohnya ada sopan santun, kognitif, skill juga harus dipertimbangkan juga. Jarang-jarang ada anak-anak yang nggak bisa matematika tapi pinter dalam IPA juga ada. Jadi ya berbagai pertimbangan juga harus dilakukan. 7 komponen utama pembelajaran efektif. Ini ada konteks fasma, ada bertanya, menemukan, inquiry, menyatakan belajar, pemodelan, penilaian sebenarnya. Ini juga bermain dalam kelas, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri. Ini diharuskan penerapan CTL ini tetap sasaran. Artinya kalau siswa itu bisa mengerjakan sendiri ya diusahakan harus menemukan jawaban sendiri, biar nanti dia tahu kalau ketika dia menemukan salah atau benarnya pendidik bisa mengarahkan. Itu hadirkan model sebagai contoh pembelajaran ya, apapun model-modelnya juga kita harus mempersiapkan juga. Perbedaan pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional ini juga ada banyak. Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi diusahakan siswa harus aktif, bagaimana caranya pun harus aktif. Nah, kalau ada siswa yang nggak aktif berarti pasif nanti pembelajaran dalam kelas juga gagal. Siswa adalah penerima informasi secara pasif, karena jangan sampai siswa itu menerima informasi itu pasif. Contohnya hari kiamat itu pasti ada, terus pasif menerimanya, ya ada pertanyaan bagaimana prosesnya, bagaimana tanda-tandanya, tidak ada. Nah itu nanti siswa adalah pasif. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis, ya, abstrak tidak kelihatan atau terlalu bergebu-gebu gitu. Ini banyak sekali perbedaannya. Ini konstruk
Positivisme merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Manusia hanya mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Jadi bangunan yang di pendekatan CTL ini adalah bagaimana siswa juga bisa menerapkan, bisa mengetahui. Tanda-tandanya kiamat sugro, ya, kematian, gunung, longsor dan sebagainya, itu juga harus tahu. Tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, memberi kesempatan bagi siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dan belajar. Menemukan inquiry, mengetahui keterampilan diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Jadi ya harus tahu faktanya yang ditemukan sendiri dari berbagai guru-guru yang lain atau buku-buku gitu. Terus masalah harus tahu. 3. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong pembimbingan dan menilai kemampuan berpikir siswa. Sedangkan bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berisi inquiry, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui. Pengen bisa baca Quran, ya harus tahu contohnya teman-teman sendiri. Kalau nggak bisa baca Quran terus nggak ada contoh, ya nanti juga ngambang, nggak ada contoh yang fakta gitu. Kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi baik administrasi maupun akademis, mencetak pemahaman siswa, membangkitkan respon pada siswa dan lain sebagainya. Seperti ini. 4. Masyarakat belajar. Ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antara teman. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada komunikasi dua arah. Komunikasi gak bisa sendiri, harus ada. Intinya ada yang nyimak juga apa yang kita berikan kepada siswa, atau yang ala ini juga, atau memberikan bentuk kelompok kecil itu misalnya kelompok kecil. Kecil ini bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Artinya contohnya dalam kelas ada 17 anak, terus dibagi kelompok kecil ada 3 anak. Nah nanti salah satu menunjuk enaknya di mana ya. Nah mau jalan tugas ini nanti contohnya di kelas saya atau di rumah saya gitu. Juga itu pemodelan ini dalam sebuah pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan itu adalah atau model bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara melempar bola atau membuat keramik. Guru buahkan satu-satunya model dan dirancang dengan melibatkan siswa. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Jadi ya refleksi itu ya yang sudah dipelajari atau yang kemarin dipelajari kita ulang lagi gitu. Penilaian yang sebenarnya, proses mengumpulkan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Kemajuan belajar diri dinilai dari proses, bukan melulu hasil. Itu ya, semuanya itu harus tahu ini yang mana yang harus diperkuatkan dari yang diberikan pada siswa, itu harus tahu juga. Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar penilaian presentasi siswa adalah proyek, PR, karya siswa. Nah ini ya seharusnya pendidik itu harus memberikan PR, tugas pada KPR nggak boleh sekarang, tugas pada siswa. Bagaimana nanti siswa itu punya tanggungan, belajar punya tanggungan, sehingga dia tahu mana yang harus didahulukan, belajar atau bermain. Nah itu nanti bisa memperkembangkan dari
siswa itu sendiri. Sekian, ini adalah pertama kali saya presentasi pakai PowerPoint dan di YouTube, di layar ini. Terima kasih. Akhiran, apabila nanti ada perkataan atau salah paham, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Di sini ya. Maaf dengan sebab banyaknya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.